Perkenalkan, nama saya Almanah Nur Aisyah. Saya dari kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Telekomunikasi di SMKN 1 Majalengka. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang mikrotik. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu mikrotik? Baik, kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama ada apa itu mikrotik, yang kedua tujuan pembelajaran, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan yang terakhir ada terkait ujian MTCNA. Apa sih itu mikrotik? Mikrotik merupakan perangkat lunak sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai network jaringan, pengendali, atau pengatur lalu lintas antar jaringan komputer. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Jadi, mikrotik itu terdapat dua bentuk. Apa aja sih bentuknya? Mikrotik dapat berbentuk software dan hardware. Apa itu software? Mikrotik yang berbentuk software itu seperti OS atau disebut dengan router OS. Dan yang berbentuk hardware itu perangkat keras seperti router board 941 dan switch. Jika kita ingin menginstal mikrotik pada PC, kita bisa menginstal OS-nya pada platform seperti VirtualBox, VMware, dan sebagainya. Oke, sebelum kita membahas materi mikrotik lebih jauh, kita akan membahas dulu sejarahnya. Jadi, gimana sih sejarah mikrotik itu? Mikrotik merupakan nama perusahaan kecil yang berkontrak di Pusat Riga, Latvia, di Eropa Utara, dibentuk oleh John Trulli dan Ernest Riekstins pada tahun 1996. Mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless atau yang biasa kita sebut dengan nirkabel, LAN atau LAN Aeronet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Saat pertama kali sampai di Latvia, mereka mulai melayani 5 pelanggannya. Mereka berdua memiliki keinginan memiliki perangkat router yang handal yang akan disebarkan di seluruh dunia. Versi Linux yang pertama kali digunakan oleh John Trulli dan Ernest Riekstins yaitu Linux yang berversi kernel 22. Mereka berdua mengembangkan versi Linux tersebut dengan dibantu oleh 5 hingga 15 staf R&D. Hingga sekarang versi Linux tersebut sudah mendominasi routing di dunia dan terus maju di negara-negara berkembang. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada website mikrotik. Ini adalah beberapa website yang bisa kita buka tentang mikrotik. Yang pertama ada website resmi. Kita bisa buka Google Chrome kita dan tulis website yang tadi ada di file presentasi. Nah, kita bisa ketikkan website resmi mikrotik, itu mikrotik.com. Nah, di sini adalah website resmi mikrotik. Lalu forum mikrotik juga kita bisa mencarinya di website yang telah tercantum di sini. Untuk ensiklopedia, mikrotik juga memilikinya yaitu wiki.mikrotik.com. Kita juga bisa mencarinya di Google. Lalu di sini ada website perkumpulan mikrotik user meeting. Di sini adalah tempat berkumpulnya para suhu-suhu mikrotik. Jadi kita bisa gabung juga untuk lebih tahu tentang bertanya tentang apa itu mikrotik, bagaimana fitur cara menggunakannya, dan lain-lain. Mikrotik juga memiliki moto. Apa itu motonya? Motonya adalah routing the world. Jadi mikrotik ingin menghubungkan seluruh dunia dengan perangkat jaringan. Itu adalah motonya. Lalu apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS, mempelajari cara instalasi, konfigurasi,
fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Harapan dalam pembelajaran ini adalah mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Selanjutnya ada timeline mikrotik. Mikrotik pertama kali ditemukan pada 1996. Di sini mikrotik mulai ditemukan, lalu pada 1997 terdapat router OS software x86 pada PC. Jadi di sini mikrotik sudah mulai agak berkembang. Lalu pada tahun 2002 dan 2020 di sini rangka router baut pertama ditemukan. Lalu pada 2006 MUM pertama di Paraguay, Czech Republic juga ditemukan. Lalu pada 2015 MUM terbesar di Indonesia sekitar terdapat 2.500 lebih. Jadi di 2015 ini hingga sekarang mikrotik sudah sangat berkembang ya. Nah, lalu ada juga sertifikasi mikrotik. Ada sertifikasi berjenjang. Kalau kita belum lulus MTCRA, maka belum bisa ikut ujian level engineer ke level berikutnya. Terus ada juga masa berlaku sertifikatnya, yaitu selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara kita mengikuti ujian sertifikasi mikrotik lagi. Jika sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi di next level berikutnya. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis sertifikasi mikrotik. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Apa itu MTSNA? MTSNA adalah singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate via Outland. Nah, MTSNA ini adalah program sertifikasi dari mikrotik untuk para network engineer pada tingkatan entry level. Lalu ada MTCRE. MTCRE adalah singkatan dari Mikrotik Certified Routing Engineer via Outland. Nah, MTCRE ini adalah salah satu pelatihan dari mikrotik tingkat mahir. Lalu ada MTCWE. MTCWE adalah singkatan dari Mikrotik Certified Wireless Engineer. Sesuai namanya, Wireless Engineer, sertifikasi ini diberikan kepada seseorang yang telah menguasai ilmu jaringan nirkabel dengan vendor mikrotik. Selanjutnya ada MTCTCE, yaitu singkatan dari Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Di MTCT itu ditujukan kepada pengguna mikrotik yang ingin mempelajari fitur mikrotik lebih dalam lagi, dengan titik berat bahasan pada kemampuan manajemen, bandwidth, dan firewall mikrotik. Selanjutnya yaitu ada MTCUME. MTCUME adalah singkatan dari Mikrotik Certified User Management Engineer. Ini adalah merupakan sertifikasi mikrotik yang berhubungan dengan hotspot dan tunneling. Lalu ada MTCINE, itu singkatan dari Mikrotik Certified Internet Working Engineer. MTCINE ini pada saat ini adalah merupakan sertifikasi yang paling tinggi tingkatannya. Untuk mengikuti sertifikasi ini, teman-teman harus memiliki sertifikasi MTCRE yang aktif. Materi yang akan dipelajari pada sertifikasi MTCINE ini adalah BGS, MPLS, dan juga Traffic Engineering. Selanjutnya yaitu ada MTCIP V6E, singkatan dari Mikrotik Certified IP V6 Engineer. Selanjutnya ada MTCSE, yaitu singkatan dari Mikrotik Certified Security Engineer. Nah, sertifikasi ini merupakan sertifikasi baru yang dikeluarkan oleh Mikrotik. Sertifikasi ini akan fokus membahas tentang security di mikrotik. Setelah mengikuti kursus ini, Anda akan bisa menyusun rancangan dan mengimplementasikan security pada jaringan mikrotik. Lalu ada MTCSWE, yaitu Mikrotik Certified Switching Engineer, dan ada juga MTCEWE, yaitu Mikrotik Select Enterprise Wireless Engineer. Nah, di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certified Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor mikrotik. Ini adalah website yang bisa kita buka. Teman-teman bisa melihatnya di Google ya, lalu bisa secara singkat melihat tentang Mikrotik Certified Training Programs. Nah, kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu terkait ujian MTCNA.
Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu registrasi di official web Mikrotik Online Test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Lalu bagaimana jika kita akan mengikutinya secara offline? Nah, kita bisa mengunjungi IDN ID, lalu kita akan bertemu dengan vendornya dan dibimbing secara langsung. Jadi kayak mengikuti kelas gitu ya, di kelas. Terus sistem penjawaban pilihan ganda, ada single, multiple, lalu ada true all false. Tidak ada lab dan esai soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus bisa memahami dulu bahasa Inggrisnya untuk memahami tesnya ya, karena tesnya tersebut menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada passing grade 60%. Untuk nilai 50-59% bila dilakukan tes ulang atau yang disebut dengan second chance. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, Trainer, nilai harus minimal 75%. Untuk Associate level MTCNA dan Engineer level MTCE. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga materinya dapat teman-teman pahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.